Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhi wa janna syadiyah salihin janakatul muqarrabin khususan ila mu'alifat al-kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sumakumullah sallallahu alaihi wasallam aba'ana umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu syaihina khususan ila ma'ahadina al-asqiya malang talamidhi ma'asantihi wa ali baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Iya, karena udah ya kata suratul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma dalam penjelasan sesuatu yustahabu yang disunahkan fil qiraati dalam maca Quran. Wa malan barang yuhramu yang diharamkan. Bab tentang yang haram dan yang sunnah dalam baca Al-Quran. Wa yustahabu lan disunahkan apa tahsinus sauti memperindah suara fil qiraati maca Quran. Disunahkan ketika maca Quran dengan bacaan yang baik. Wa tazyinuha lan memperindah qiraah malam yahruj selama tidak keluar min haddil qiraati dari batasan membaca. Bitam titi kelawan panjang. Jadi berarti kita maca Quran dengan suara yang indah, dengan tartil, dengan bacaan yang baik, itu sunnah. Kalau kita ada selain tahsin ada lagi qiraat apa yang bagus itu apa namanya? Qiraah. Sehingga ada musabaqah qiraatil Quran. Maka itu boleh. Kalau di sini yustahab, disunahkan. Sehingga kalau ada orang mengatakan membaca Al-Quran untuk musabaqah, ya bukan musabaqahnya tetapi qiraah dengan baik itu nggak ada gunanya, karena yang penting maca Quran itu difahami, berarti nggak benar. Kemarin kayaknya ada toh, Anda lihat di sosial media sempat ada seseorang yang mengatakan maca Quran dengan tartil itu nggak ada dasare, karena yang penting itu maca Quran itu difahami. Mungkin dia perlu ngaji ini. Artinya bahwa maca Quran itu harus difahami itu benar. Tetapi pada aspek bacaannya, membaca Al-Quran dengan indah, tahsin, wa tazyin, jadi bacaan dengan indah dan dengan merdu itu juga disarankan. Tapi dengan catatan tidak kemudian keluar dari aturan kita maca tajwid. Fa'in afroto, mongko lamun sembrono seseorang hatta zada sehingga lebih harfan au akhfa satu huruf au akhfa atau samar harfan satu huruf fawa mongko utai bacaan niku haramun. Tapi kalau kita maca Quran dengan sembrono sehingga kemudian panjang pendeknya itu tidak benar, itu yang nggak boleh. Itu satu yang harus dicatat. Wa amal qiraatu ana penutawi maca Quran bil alhani dengan alhan, masih ingat pelatan. Kita sebetulnya bisa fasih, tapi kemudian membacanya dengan cara pelat, yang pelat itu apa ya? Ya pelatan, kayak suaranya nggak jelas. Faya dulu pernah ya dibicarakan di awal-awal bab maca Quran dengan tidak sesuai dengan tajwid. Faya iku alama dzakarnahu, yang setelah kita pernah bicarakan. In afroto, mongko lamun kemudian menjadi sembrono, menjadi salah, tidak sesuai dengan aturannya, fawa iku faharamun, mongko haram. Wa illa, tapi lamun tidak merusak maknanya, dulu pernah disampaikan ada kalimat-kalimat yang bisa ditoleransi, ada yang tidak. Sehingga perubahan kata di dalam Al-Quran, perubahan huruf, sepanjang itu bisa ditoleransi, ya fala, mongko nggak haram. Apa yang boleh ketika ada perubahan kata, perubahan huruf dalam Al-Quran, yaitu kalau masih masuk di dalam aturan qiraah sab'ah. Kemarin ada qiraah sab'ah, ada bacaan-bacaan Al-Quran yang sesuai dengan 7 model bacaan Al-Quran. Kalau Anda bisa lihat, kayak di YouTube ada toh qiraah sab'ah. Anda tinggal, ini kita akan membaca menurut imam siapa, dan seterusnya.
Itu beberapa model 7 bacaan Al-Quran yang dibolehkan. Wal hadisu utawi hadis bima kelan barang zakarnahu kang nyebut sapa kita hu ing ma min tahsini sauti saking memperbaiki suara. Hadis-hadis yang membolehkan bahkan mendorong untuk membaca Al-Quran dengan suara indah dan merdu iku kasiratun banyak hadisnya, masyhuratun terus masyhur. Fi sahih dalam hadis-hadis sahih wa ghairihi. Imam Nawawi tidak menyebutkan itu di sini, tetapi kita bisa lihat di dalam kitab At-Tibyan. Di dalam kitab At-Tibyan sudah dijelaskan karena beliau secara khusus sudah menuliskan hadis-hadis terkait dengan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, maka silahkan bisa dilihat di situ. Wa qad zakartu fi adabil Quran, yaitu tentang kitab At-Tibyan fi hamalati adabil Quran. Apa kitab itu ya? At-Tibyan. Itu satu pasal, yaitu kita disarankan, disunahkan membaca Al-Quran dengan suara yang baik, dengan tartil, dengan suara merdu. Itu hukumnya sunnah, bukan tanpa dasar. Banyak hadisnya yang Anda nanti kita bisa lihat di dalam kitab At-Tibyan yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi dalam sesi yang lain. Oke, kita lanjutkan. Faslun fi bayani ma in dalam penjelasan sesuatu yustahabu yang disunahkan lil qari'i kedua orang yang membaca idza ibtada'a nalikane memulai sapa qari' min wasatis surati saking tengah surat au waqfin utawa waqaf. Ini terkait dengan bagaimana kalau kita maca Al-Quran kemudian tidak dimulai dari awal surat. Ini tentu konteksnya adalah terkait dengan dulu yang wakaf dan seterusnya belum beraturan. Sekarang saya kira kita lebih mudah ya, karena sekarang kita maca Quran sudah ada per ayatnya dan ada penjelasan wakaf dan tidaknya. Sehingga kita disarankan kalau kita berhenti, misalnya Anda maca Quran, kemudian mau menyelesaikan bacaan, maka disarankan kalau kita berhenti maca Qur'annya diakhiri pada ayat yang Quran itu kan ayat-ayat tertentu itu kan saling berkaitan. Ada begitu selesai kemudian ganti masalah. Nah, kita diharapkan maca Quran begitu. Berhentinya pada satu titik persoalan. Jangan kemudian berhenti di sesuatu yang belakangnya masih ada. Contohnya begini. Kalau misalnya Anda bisa lihat wailul lil musallin, itu kan belum selesai ayatnya. Kita nggak boleh berhenti misalnya wailul lil musallin, itu karena artinya berarti orang yang sholat itu akan celaka. Kan nggak boleh berhenti di situ karena itu masih ada illal ladzina am, kecuali orang-orang yang seterusnya. Nah, kita tidak boleh berhenti ketika baca Al-Quran pada kalimat-kalimat yang belum tuntas. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak boleh berhenti pada kalimat yang belum titik. Nanti di Al-Quran kan kita bisa lihat ini kalimatnya berhenti porong tadi. Kita disarankan begitu sehingga kita maknanya itu tidak kemudian salah. Wa yustahabu telah disarankan lil qari'i kedua orang yang baca Quran idza ibtada nalikane mulai min wasati surati saking tengah surat. Kalau kita membaca Al-Quran tidak dari awal surat, maka disarankan ayat tadi'a enten mulai sapa man min awalil kalami saking awal kalam al murtabiti yang berhubungan apa ba'du bi ba'din satu dengan yang lain. Kalau kita memulai dari tengah-tengah surat atau dari manapun yang tidak dari awal, disarankan dimulai dari awal kalimat. Nah, kalau bahasa Indonesia begitu. Begitu juga ketika wakaf. Wakadzalika begitu juga idza waqafa nalikane wakaf, nalikane berhenti. Sehingga itu mulai kita dimulai dari satu kalimat awal dan ditutup dengan kalimat yang sempurna. Yakifu, begitu juga ketika kita wakaf, yakifu berhenti, alal murtabiti, nalikan ingatasi sesuatu yang berhubungan,
wa inda intihail kalami, lan ketika selesainya kalam. Kayak kalau Fatihah misalnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Waladdallin selesai satu kalimat, satu nggak boleh dipotong. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kono mari. Padahal di situ masih ada kalimat ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ketika kita wakaf, ketika maca Quran berhenti maksudnya, maka disarankan berhenti pada kalimat sempurna. Ketika kita memulai juga dimulai dari kalimat awal kalimat. Wala yutaqayyadu, lan ora dibatasi fil ibtidai ing dalam permulaan, wala fil waqfi lan ora ing dalam waqaf, bil adzai kelawan juz tertentu, wal ahzabi lan hizib tertentu, wal aksari. Tidak ada aturan bahwa kalau kita itu maca Quran berhentinya harus pada sekian juz. Waqaf hizib ada toh dalam ayat itu, dalam surat ya, satu juz itu ada berapa hizib, ada beberapa ini. Kita tidak dibatasi itu, tapi yang penting maca Qur'annya itu pada, kalau dimulai awal kalimat, kalau diakhiri pada kalimat sempurna. Itu aja. Fa'ina kasiran, maka sebagian besar minha saking kalam, saking qiraah fi wasatil kalami, fa'inna kasiran minha iku fi kalami dalam tengah kalimat al-murtabiti yang berhubungan. Walayah taru, lan jangan merasa tertipu sopal insanu, merasa menjadi tertipu sopal insanu manusa bi kasratil fa'ilina, kelawan perbuatan sebagian besar orang yang lupa bihadzal ladzi kelawan sesuatu nahaina yang mencegah sapa kita anu saking ma miman saking wong layurai yang tidak memperhatikan hadil adabi ing iki etika. Jangan mengikuti perilaku orang yang salah, yang berhenti maca Quran sak bendere sak enake. Tapi marilah kita belajar, kalau kita itu maca Quran kemudian berhentilah pada kalimat sempurna. Kalau dimulailah dari kalimat awal kalimat. Bukan awal, tidak mesti harus awal surat, tetapi pada kalimat awal yang sempurna. Imtasalah ngasih peringatan ma'ing barang qala sapa Said Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu an. Latas tauhis, jangan ngikuti, jangan melarikan diri, jangan tidak komitmen, jangan lari sapa seseorang turu kol huda ing dalane petunjuk, likilati ahliya krana sedikitnya orang yang melakukan. Wala yahtahtar, lan jangan merasa menjadi tertipu sapa sira bikasratil halikin, kelan banyaknya orang yang rusak. Kata Said Jalil mengatakan begini, jangan mengikuti kebiasaan, walaupun orang banyak yang melakukan itu, tapi kalau itu salah nggak usah diikuti. Walaupun nggak ada temennya, maksudnya yang melakukan itu nggak banyak, tapi kalau benar maka ikuti. Jadi salah dan benar bukan melihat pada banyak atau tidaknya orang, tapi memang benar dan salah. Karena yang banyak belum tentu benar, yang sedikit juga belum tentu salah. Sehingga yang harus kita ikuti adalah benarnya. Aturannya adalah kalau maca Quran ditutup dengan kalimat sempurna. Di ayat yang sempurna baru selesai. Bukan pokoknya biasanya orang-orang berhentinya di sini. Kita nggak melihat itu. Tapi apakah bacaan kita itu benar atau tidak? Waliyadzal makna qala ngendika sapa ulama'u karena prinsipnya membaca Al-Qur'an itu satu kalimat sempurna, maka itulah yang kemudian para ulama mengatakan qiraatus surati, utawi membaca satu surat bikamaliha dengan secara sempurna iku afdhalu, luwih baik min qiraati qadriha dibanding membaca sebagiannya kemampuannya qiraah min suratin tawilatin,
dibanding dengan baca surat panjang. Jadi kemarin yang kita disarankan lek maca Quran di dalam sholat itu lebih baik surat pendek tapi utuh daripada surat panjang tapi gak utuh. Itu dasarnya ini, yaitu karena prinsipnya baca Quran itu adalah baca satu kesatuan, satu kesatuan ajaran, satu kesatuan ucapan. Kan itu lek maca satu surat walaupun pendek itu kan berarti satu kesatuan ajaran. Maka karena dia satu kesatuan maka lebih bagus daripada misalnya maca surat panjang tapi tidak sempurna. Itu prinsipnya. Tapi kalau kita lihat jumlah ayatnya ya tentu lebih bagus ayat yang banyak. Li'annahu qad yahfa menjadi samar apa al-irtibatu hubungan ala kasirin yang atase sebagian banyak minan nasi au aksarihim atau sebagian besar manusia pribadi ahwali dalam sebagian keadaan wal mawatini lan tempat atau negara. Kita tidak peduli walaupun banyak orang yang melakukan maca Al-Quran, misalnya lek traweh biasanya surate ngambil surat panjang tapi gak sempurna, maka masih lebih bagus kita membaca surat pendek tetapi sempurna, karena bacaan itu menjadi satu kesatuan ajaran. Baik, faslun fi bayani bid'atin mungkarin, bab tentang bid'ah yang salah, yaf'aluha yang mengerjakan hak yang bid'ah sapa kasirun sebagian banyak min juhlatil musallin saking orang yang sholat tapi tidak pinter. Kita diingatkan jangan sampai membaca Al-Quran secara bid'ah yang itu dilakukan oleh banyak orang. Wa minal bid'ati lan iku termasuk bid'ah al mungkaroti yang mungkar ma utai barang yaf'aluhu kang berbuat hu ing ma sapa kasiruna sebagian banyak min jahalatil musallin saking orang-orang yang sholat yang tidak pinter sholat binasi kelawan manusa at-tarawih ing sholat raweh. Salah satu yang sering salah kata Imam Nawawi baca Al-Quran itu ketika sholat raweh, karena ada sebagian maca Quran cepet-cepetan, maca Quran yang dipotoli Yasin, Mari, terus apa lagi? Hamim, Ruko. Itu sebagian banyak orang melakukan itu. Kata Imam Nawawi itu termasuk bid'ah. Mestinya enggak boleh. Maca surat dengan potol-potol. Min qiraati surat Al-An'am. Kalau di sini kita lihat lagi keterangannya. Yang sering terjadi melakukan bacaan Quran yang bid'ah itu yang sering adalah taraweh. Di taraweh itu satu min qiraati surat Al-An'am, yaitu membaca surat Al-An'am bikamaliha dengan sempurna fi raqatil akhirati in dalam rakaat yang akhir minha saking taraweh fil lailatis sabiati in dalam malam yang ketujuh mu'taqidina yang mereka berkeyakinan ana sedune baca surat Al-An'am iku mustahabun sunnah. Salah satu kesalahan dulu zaman Imam Nawawi, ada tradisi sebagian masyarakat kalau malam ketujuh bulan Ramadan itu baca rakaat terakhir dari taraweh baca surat Al-An'am. Ternyata itu tidak termasuk kesunahan. Surat Al-An'am berapa ayat? Kayaknya cukup panjang ya di awal-awal Al-Quran. Itu tidak termasuk kesunahan. Rohimina halis seneng anah iku nazalat turun apa surah Al-An'am jumlatan wahidatan. Wa ismauna mongko padha kumpul fi fi'lihim ing dalem nglakoni baca surat tadi hadza anwa'an minal mungkarati, termasuk dari membaca surat panjang tertentu yang dalam salat tarawih di dalam malam tertentu itu termasuk sesuatu yang tidak disarankan. Itu satu. Minha yang lain i'tiqaduha, yaitu meyakini hak ing surat Al-An'am tadi iku mustahabun
Wa minha lan sebagian yang lain ihamul awami, itu pemahamannya orang awam dalika. Itu termasuk pemahaman-pemahaman yang tidak berdasar. Wa minha tatwilu rakaati, yang lain yaitu memperpanjang rakaat asaniyati yang kedua alal ula yang atasi yang pertama, yang dianggap bid'ah mungkaroh. Wa minha lan bagian yang lain adalah at-tatwilu memperpanjang alal makmumin yang atasi makmum, memperpanjang sholat yang atasi makmum. Wa minha hadromatul kiroati, yaitu mempercepat maca surat, kayak kita yang tadi baca surat dengan cepat banget sehingga ngejar sholat taraweh 20 rakaat 10 menit. Itu yang sering terjadi kita biasanya. Boleh. Menurut Mbah Nawawi itu termasuk bid'ah, mestinya nggak terjadi. Membaca surat dengan cepat itu termasuk bid'ah mungkaroh. Wa minha termasuk perilaku bid'ah mungkaroh selain maca Quran dengan cepat adalah al-mubalaghatu, bangetne fi takhfifi rakaati ing dalem meringankan rakaat qablaha sebelumnya, termasuk dengan mempercepat gerakan yang itu tadi yang sering terjadi, sholat 20 rakaat 10 menit sehingga suka karo-karuan. Nah, itu perilaku kalau di sini dianggap sebagai bid'ah mungkaroh. Mestinya itu bid'ah yang mestinya nggak boleh terjadi. Karena kita sholat itu harus tumakninah dan baca Qur'annya dengan tartil baik. Kalau nggak iso banyak, pakailah surat-surat pendek yang secara secara makna itu satu kesatuan. Nggak iso surat panjang ya enak ta enak, nggak iso ya kuluhu. Paling pendek. Tetapi satu kesatuan, tidak kemudian membaca cepat, baca biasa saja seperti kita yang lain. Faslun fi jawazi ayyuqala, tentang bolehnya menyebutkan surat Al-Baqarah nama surat Baqarah au qiraata fulanin, atau bacaan seseorang atau seterusnya. Ya juzu boleh ayakula yang mengucap sepoman suratul Baqarah yang surat Baqarah, wa surat Al-Imran, wa surat An-Nisa, wa surat Al-Ankabut, wa kadzalika, dan begitu juga Al-Baqi seterusnya. Wala qarhata, lan tidak ada makruh fi dzalika, wa qala ba'du salafi, lan ngucap sapa ba'du salafi yukrohu, dimakruhkan apa dzalika menyebut surat Al-Baqarah dan seterusnya. Fa inna yuqalu, menurut sebagian ulama dikatakan gini, as-suratu alladzi yuzkara, yaitu surat alladzi yuzkaru yang disebutkan via dalam surat apa Al-Baqarah itu Baqarah. Ini etika menyebut surat. Sebagian ulama mengatakan boleh kita menyebutkan iki surat Baqarah. Surat Baqarah itu kan berarti surate sapi. Sebagian ulama mengatakan itu tidak etis, nyebut surat Baqarah itu tidak etis karena maknanya berarti surat sapi, surat makanan dan seterusnya. Yang etis adalah surat yang di dalamnya ada keterangan tentang sapi. Kita suwi banget ya. Surat yang ada di dalamnya keterangan tentang makanan. Mestinya begitu. Sebagian ulama salaf saking menjaga etika, jangan sampai kita menyebut sesuatu dalam Al-Quran yang tidak etis sampai segitunya. Walaupun sebagian ulama boleh, ini surat Al-Imran kita boleh, surat Nisa itu boleh, tapi sebagian salaf biasanya yang orang-orang sufi mengatakan nggak boleh kita nyebut surat Nisa, tapi surat yang di dalamnya ada keterangan tentang Nisa. Tapi nama suratnya memang surat begitu ya, namanya kan memang surat An-Nisa. Itu hanya untuk menjaga etika kita. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita, perilaku kita, ucapan kita itu tidak kemudian menjadi bermakna merendahkan Al-Quran.
itu prinsipnya. Sehingga kemudian ada orang-orang yang nggak boleh kita ngomong surat Nisa dan seterusnya. Waladhi yudhkaro fiha, begitu juga ini adalah surat yudhkaro fiha Nisa. Ini surat yang di situ disebutkan tentang perempuan dan seterusnya. Waswabu, tetapi menurut Imam Nawawi, waswabu yang benar iku ala awalu yang pertama, berarti boleh. Berarti begini, berarti ada pendapat orang yang karena hati-hatinya kemudian kita nggak boleh bilang surat Al-Imran, surat Nisa, karena saking hati-hatinya mereka mengatakan mestinya kita tuh menyebutkan surat yang di dalamnya disebutkan cerita Al-Imran, surat yang di dalamnya disebutkan tentang Nisa, surat yang di dalamnya ada keterangan tentang laba-laba dan seterusnya. Tapi kalau menurut Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ya boleh saja, nggak harus begitulah. Kita bilang surat Nisa, surat Al-Imran ya boleh, karena memang nama surat itu memang ya begitu, namanya surat An-Nisa. Bahwa qaulu jamaahir ulama'il muslimin, yang membolehkan kita langsung mengatakan surat Al-Baqarah, surat Imran dan seterusnya, itu adalah pendapat jumhur ulama muslimin. Min salafil ummati, saking ulama salaf, wal kholafi, lan ulama kholaf. Semua sepakat bahwa kita boleh. Tetapi kita juga harus tahu ada ulama-ulama yang karena sangat hati-hatinya tadi menjaga etika. Wal ahadisu tai hadis fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku aksaru, sangat banyak min antuh saro, yang diringkas. Artinya hadis yang membolehkan itu banyak banget. Wa kadzalika minas sahabati, dari sahabat juga banyak yang membolehkan, faman ba'dahum, lan orang-orang setelah itu. Wa kadzalika la yukrahu, boleh juga tidak makruh ayuqalu, aina diucapkan ini hadhi utai ini iku qiraatu Abi Amr, itu bacaan Abi Amr. Kalau kita baca qiraat sab'ah itu ada toh, oh ini bacaannya Hafiz, oh ini bacaannya, itu boleh. Karena ada 7 macam bacaan Al-Qur'an, maka kita boleh mengatakan apa yang saya baca ini adalah mengikuti bacaan Al-Qur'an Ibnu Katsir. Nah, itu boleh. Enggak makruh, artinya tidak dilarang. Karena memang ada dialek baca Al-Qur'an yang 7 macam yang itu disepakati. Hadhi qiraatu Abu Amr, atau qiraatu Abu Katsir, atau bacaannya Ibnu Katsir. Wa ghairihima wa hadza huwa, ini membolehkan, tidak melarang kita mengatakan ini bacaan Hafiz, ini bacaan siapa, itu madzhabu as-sahih, itu madzhab yang sahih al-mukhtar yang dipilih. Alladzi alaihi amalus salaf, yaitu bacaan orang salaf wal khalaf, min ghairi ingkarin, tanpa ada penolakan. Wajah an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah taala kanu yakrahuna, ada orang-orang yang memakruhkan, tidak suka bacaan Al-Qur'an, tidak kemudian bacaannya Ibnu Katsir, enggak, tapi bacaan Al-Qur'an, itu silahkan. Tetapi kalau menurut Imam Nawawi boleh kita mengatakan saya mau baca Quran sesuai dengan bacaannya tokoh sopo di dalam qiraat sab'ah, itu boleh. Sunnatu fulanin wa qiraatu fulanin. Wasawabu, utawi yang benar, iku maqaddamnahu, yaitu sesuatu yang sudah dijelaskan tadi, berarti tidak dilarang menyandarkan bacaan kepada nama tokoh yang kita ikuti. Silahkan, begitu juga menamai surat tertentu, surat Baqarah, surat Imran dan seterusnya, itu boleh juga. Oke. Kita akhiri biar bisa lebih refresh. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.